Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firda Asmarani dengan NIM 2023-34027. Di video saya kali ini saya akan membahas terkait kasus korupsi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada judul. Judul pembahasan kita kali ini yaitu kasus korupsi Harvey Mois dengan kerugian negara sebesar 271 triliun dengan vonis 6,5 tahun penjara. Dengan tema korupsi dalam tata niaga komoditas timah di Indonesia, dan topik Harvey Mois adalah suami Sandra Dewi terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun dan divonis 6,5 tahun penjara. Nah, selanjutnya ada pengantar. Pengantarnya yaitu kasus korupsi besar di sektor pertambangan timah di Indonesia menyeret nama Harvey Mois, seorang pengusaha dan suami dari selebritis terkenal yaitu Sandra Dewi. Kasus ini menyoroti praktik ilegal dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Nah, informasi pendukung dalam kasus ini yaitu Harvey Mois yang menjabat sebagai Wakil Direktur PT Vereniet Bangkatin atau RBT terlibat dalam penyewaan militer ilegal dan kolusi dengan PT Timah Tbk. Tindakannya menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 271 triliun pada Desember 2024. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Harvey Mois. Nah, di sini ada teori pendukung. Dalam teori pendukung pidana, besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi seharusnya sebanding dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik korupsi serupa di masa depan. Faktanya, selain hukuman penjara, aset-aset milik Harvey Mois termasuk kendaraan mewah dan rekening bank disita oleh negara. Kasus ini juga menimbulkan sorotan terhadap gaya hidup mewah keluarga Harvey Mois dan Sandra Dewi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan korupsi yang melibatkan Harvey Mois menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi di sektor pertambangan terhadap perekonomian negara. Meskipun vonis telah dijatuhkan, diskusi mengenai kesatuan hukum dengan besarnya kerugian negara masih berlangsung, menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.